Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dedi Dwi Taufik dengan NIM 10 dari angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 prinsip fundamental bioetika. Untuk yang pertama, untuk etika sendiri merupakan suatu hal yang lazim dalam lapisan kehidupan masyarakat, tak jauh juga dari norma, aturan, sopan santun yang harus digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat untuk menunjukkan sikap baik dan buruk dan dari setiap individu. Kemudian di dunia kedokteran sendiri dan kesehatan, ilmu mengenai etika kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga bersifat wajib untuk mendapatkan, mempelajari, memahami, dan mengamalkan, khususnya untuk kita mahasiswa kedokteran. Kemudian, eh, fundamental bioetika memiliki 4 prinsip yang harus diketahui hingga diterapkan oleh seluruh tenaga medis. Pertama, benefits, norma maleficence, kemudian autonomi, dan juga justice. Untuk maleficence sendiri yaitu memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemudahan, dan keuntungan kepada pasien. Sebagai seorang dokter harus memberikan pelayanan yang terbaik dan totalitas kepada pasien, sehingga pasien mendapatkan penanganan yang terbaik dalam permasalahan kesehatannya. Kemudian kebaikan itu sendiri akan memberikan value tersendiri oleh seorang dokter dan keprofesionalitasan dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk non-maleficence, yaitu dokter adalah profesi mulia. Ketika kita sudah berada di tengah masyarakat, kepercayaan masyarakat akan jauh lebih besar kepada kita. Maka dari itu, sebagai seorang dokter harus membangun dan menjaga kepercayaan kepada masyarakat. Eh, Contoh yaitu do no harm atau tidak membahayakan pasien dan keluarga. Kemudian tidak merugikan pasien, dan tidak berbuat jahat pada pasien apapun, dimanapun dan kapanpun. Kemudian menghindari pada kondisi bahaya dan merugikan. Dan lanjut ke autonomi atau otonom, yaitu menghargai segala keputusan pasien dan keluarganya. Fokus pada segala keputusan saat memutuskan saat kondisi pasien mampu atau tidak dalam mengambil keputusan. Dapat diartikan paham segala risiko dan manfaat sesuai umur dalam mengambil keputusan, sadar, penuh, independen atau tidak ada dorongan dari pihak lain. Kemudian atau justice, keadilan, yaitu contoh distribusi kesehatan sumber daya yang adil, tidak berpihak pada manapun. Kemudian tanpa pihak dan diskriminasi, kemudian menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, proporsional, kemudian semua kebutuhan, porsi usaha, kontribusi sesuai dengan jaksa kebaikannya. Kemudian bicara tentang dokter muslim sendiri, bioetika dalam perspektif Islam berasal dari hukum syariah Islam untuk dasar Al-Quran dan hadis serta sunnah Nabi seperti yang harus ditanamkan dalam diri seorang dokter seperti 4 sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Kemudian bicara mengenai hukum. Nah, hukum peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dibuat oleh badan resmi yang konsekuensi di dunia kedokteran bagian dari hukum kesehatan atau asuhan atau pelayanan masyarakat. Profesi dokter tidak dapat dipisahkan dari pelayanan dan etika. Kemudian sehingga sudah ditetapkan pada kode eki bahwa pada kontrak terapeutik mengatakan bahwa seorang dokter harus mengupayakan atau mengusahakan, bukan menjanjikan, mengupayakan action atau bukan hasil. Kemudian sehingga seorang pasien tidak menjudgment kepada kita sebagai seorang dokter. Kemudian tentang profesionalisme, kita dituntut juga bekerja dan memberikan pelayanan dengan penuh profesionalisme kepada masyarakat atau pasien, karena yang akan kita hadapi adalah manusia. Kemudian attributes of professional doctors, pertama responsibility to the profession, kemudian self regulation, responsibility to society, kemudian teamwork. Dengan diterapkan dan juga ditambahkannya pada diri seorang tenaga medis atau kedokteran, atau seorang dokter ataupun kesehatan, maka kita akan mendapatkan kepercayaan, interest, feedback, kemudian atau timbal balik, kemudian perlakuan yang baik dari masyarakat, sehingga hubungan kita dan masyarakat akan jauh lebih baik dalam membina dan memberi bantuan secara langsung. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.